Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Roza, kelas 2I, Ekonomi Syariah, dengan NIM 50119038. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang telah diberikan oleh Bapak Z. Haryanto SHMH untuk memenuhi mata kuliah pengantar manajemen. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan soal pertama. Apa yang saudara ketahui tentang manajemen dan apa arti pentingnya mempelajari manajemen bagi mahasiswa? Manajemen menurut pendapat saya adalah suatu proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun arti penting mempelajari manajemen bagi mahasiswa. Yang pertama, menyadarkan kita bahwa manusia mempunyai kemampuan yang sangat terbatas, sehingga kita perlu membuat rencana untuk mengatasi ketidakmampuan itu dengan menggunakan sumber daya yang ada di sekeliling kita. Yang kedua, mempersiapkan diri kita atas perubahan-perubahan yang mungkin akan kita hadapi, sebab dalam rencana yang kita buat, kita telah menyiapkan rencana cadangan atas setiap perubahan dan kendala. Yang ketiga, dari rencana-rencana yang kita buat, maka kita dituntut untuk disiplin dan ulet menjalankannya, serta berinovasi membuat rencana-rencana cadangan yang membuat daya analisis dan imajinasi kita bertambah tajam. Yang keempat, rencana yang kita buat tentu tidak bisa kita jalankan dengan sendiri, tetapi perlu bantuan dan dukungan dari pihak eksternal, sehingga menuntut kita untuk menguasai keterampilan berkomunikasi dengan orang lain. Yang kelima, dengan manajemen, membuat hidup kita lebih teratur dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Baik itu manajemen waktu, manajemen keuangan, dan manajemen-manajemen lainnya. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Andaikan Anda adalah seorang pengusaha yang akan mendirikan sebuah perusahaan, jelaskan tahapan tujuan perusahaan mulai top manajemen hingga low manajemen, dan jelaskan arti penting manajer dalam suatu organisasi secara umum. Manajemen puncak atau top manajemen harus memiliki keterampilan konsep dengan tugas untuk memimpin organisasi atau perusahaan secara keseluruhan agar dapat membentuk tim kerja yang baik. Manajemen puncak terdiri atas dewan direktur atau eksekutif, presiden direktur, direktur, kepala perwakilan, dan kepala divisi. Perencanaan strategi adalah proses pemilihan strategi tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan dan program, strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut. Selanjutnya, proses perencanaan. Yang pertama, penetapan misi dan tujuan. Yang kedua, pengembangan profil perusahaan. Yang ketiga, analisa lingkungan. Yang keempat, analisa internal. Yang kelima, mengidentifikasi kesempatan dan ancaman strategi. Yang keenam, pembuatan keputusan. Yang ketujuh, pengembangan strategi. Yang kedelapan, implementasi strategi pemasaran. Yang kesembilan, peninjauan kembali dan evaluasi. Selanjutnya,
Law management bertujuan dalam perencanaan, pengawasan operasi, dan pengambilan keputusan. Pusat pembahasannya mengenai masalah-masalah pengoperasian. Pentingnya manajer dalam suatu organisasi secara umum. Dalam sebuah organisasi, tentu peran manajer diperlukan. Bayangkan jika di daerah suatu perusahaan tidak memiliki manajer, maka dipastikan bahwa perusahaan tersebut akan bangkrut karena proses manajemen dalam perusahaan tersebut tidak berjalan. Walaupun sumber daya alat dan infrastrukturnya lengkap, namun apabila tidak ada yang mengatur, maka hal itu pun tidak akan bisa berjalan dan tidak ada artinya. Oleh karena itu, peran manajer dalam suatu perusahaan itu sangat penting. Seorang manajer harus mampu untuk meramal kejadian yang akan terjadi dengan sebuah keputusan yang telah diambil, dan harus mempertanggungjawabkan sebuah keputusan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, langkah dan strategi apa yang Anda ambil dalam menjalankan dan mengembangkan usaha dimaksud di masa pandemi COVID-19 saat ini? Langkah yang diambil dalam menjalankan usaha di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, pastikan cash flow terjaga dengan sehat. Arus kas adalah satu unsur yang paling penting dalam bisnis, sehingga suatu bisnis harus mampu mengelola uang tunai secara optimal dan baik. Jika tidak, maka resikonya bisnis yang akan dijalankan akan bangkrut. Misal, dalam situasi seperti saat ini, pelaku bisnis rentan melakukan penagihan atau pembayaran secara langsung kepada mitra usaha. Pasalnya, hal itu bisa meningkatkan risiko terkena virus corona. Namun, pelaku punya pilihan untuk membuat dokumen pernyataan penagihan atau pembayaran secara mudah. Dapat dikirim atau diterima otomatis melalui email untuk melakukan transaksi tanpa perlu bertemu pelanggan secara fisik. Yang kedua, rencana ulang pendapatan dan pangkas anggaran biaya. Rencana anggaran biaya dalam bisnis adalah sebuah outline yang sengaja dibuat untuk mengorganisir bisnis mereka sesuai dengan budget atau pengeluaran yang diperlukan. Di saat situasi ekonomi terpuruk akibat virus corona, pelaku bisnis harus benar-benar jeli dalam mengambil keputusan. Diperlukan strategi yang tepat demi kelangsungan usaha. Selanjutnya, selalu monitor transaksi bisnis. Para pelaku bisnis tak terlepas dari aktivitas transaksi perbankan. Untuk menghindari risiko terkena virus corona di ruang publik, Anda sebaiknya menghindari kunjungan ke kantor cabang perbankan secara langsung dan lebih memilih transaksi via online. Yang terakhir, pastikan kondisi stok barang. Penyebaran virus corona yang semakin agresif membuat Anda perlu berpikir 2 kali untuk mengunjungi gudang usaha secara langsung. Langkah alternatif yang perlu dilakukan adalah memeriksa status persediaan barang secara berkala melalui jarak jauh. Baiklah, sekian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.